Sebuah bagian dari tembok besar Cina, Great Wall, roboh. Ini terjadi pasca gempa magnitudo 6,9 di Provinsi Qinghai, Cina Barat Laut, tengah malam waktu setempat, akhir pekan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen agar bisa terus dapat notifikasi. Tembok besar runtuh sepanjang 2 meter di daerah Shandan, Provinsi Gansu, Cina Barat Laut. Wilayah ini berjarak 114 km dari pusat gempa di daerah Menyuan, Prefektur Otonomi Tibet Hebei di Qinghai. Mengutip Global Times Selasa, 11 Januari 2022, pihak berwenang telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke peninggalan dinasti Ming, 1368-1644 itu. Perlindungan utama telah dipasang dan pekerjaan perbaikan dan restorasi sedang dalam proses. Tulis media tersebut, gempa Cina akhir pekan itu melanda daerah yang jarang penduduknya. Tetapi beberapa kota besar merasakan getarannya, tidak ada laporan kematian. Meski begitu, 9 orang terluka, di mana 8 diantaranya dipulangkan dari rumah sakit dan 1 masih dalam pengawasan. Sementara itu, Kepala Badan Gempa Gansu, Xiu Cheng, mengatakan kepada media bahwa daerah pemukiman terdekat berjarak 40 km dari pusat gempa. Mereka berada di wilayah sabuk gempa, dan penduduk setempat terbiasa menghadapi gempa, katanya. Rumah-rumah penduduk telah diperbaharui agar tahan gempa. Ini merupakan kebijakan baru pemerintah pasca gempa magnitudo 7,1, 4 April 2010 yang menyebabkan 2.698 orang tewas dan 270 hilang. Sebuah temuan arkeologis mengejutkan mengguncang dunia. Dalam proses pemugaran dan penelitian arkeologi di salah satu bagian tembok besar Cina yang runtuh akibat longsoran tanah di kawasan barat daya Provinsi Xinjiang, para peneliti lokal bekerja sama dengan tim internasional berhasil menemukan sebuah kompleks makam kuno yang terpendam selama berabad-abad. Yang membuat gempar bukan hanya lokasi yang tak terduga, melainkan artefak dan bukti yang mengindikasikan bahwa makam tersebut diyakini milik salah satu nabi atau utusan besar yang selama ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Asia Timur. Longsor yang terjadi pasca hujan deras selama 3 pekan berturut-turut pada awal Maret 2025 membuka celah besar di sisi barat tembok kuno yang selama ini dianggap tertutup dan tidak signifikan. Saat tim peneliti mulai melakukan evakuasi tanah, mereka menemukan struktur pintu lengkung setengah lingkaran dengan ukiran batu yang rumit dan tak lazim untuk arsitektur dinasti Ming ataupun Qing. Namun yang paling mencengangkan adalah ditemukannya kaligrafi Arab yang menghiasi dinding luar dan dalam bangunan batu itu. Kaligrafi tersebut bukan hanya dekoratif, melainkan potongan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Surah Al-Anbiya ayat 107 dan Surah Yasin ayat 12. Beberapa bagian juga menampilkan pujian terhadap sosok bernama Nabi dari Barat dalam bentuk syair Arab klasik yang ditulis dalam gaya kufi. Di bagian dalam, ditemukan pula mihrab sederhana yang menghadap ke arah barat daya, kiblat dari Cina, serta selembar kain berdebu namun masih utuh, bertuliskan lafaz, Allahumma shalli ala sayyidina, dalam sulaman emas halus. Kain itu menutupi sebuah nisan batu putih yang tak biasa. Siapakah penghuni makam ini? Dugaan sementara dari para ahli sejarah Islam dan arkeolog menyebutkan, makam tersebut bisa saja merupakan tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran secara eksplisit, tetapi dikenal dalam catatan hadis dan tradisi lisan Timur Tengah. Atau bisa pula seorang wali besar dari awal penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah dan Timur. Beberapa hipotesis menyebut nama Nabi Zulkifli yang diyakini oleh sebagian ulama sebagai nabi yang pernah bermukim di wilayah Timur. Ada pula teori lain yang menyebutkan kemungkinan makam tersebut milik Sayyid Ajal Syams al-Din Omar, gubernur muslim pertama di bawah dinasti Yuan pada abad ke-13. Yang menyebarkan Islam di Tiongkok. Namun versi lain dari sejarahnya telah terhapus oleh rezim saat itu. Namun yang paling menghebohkan adalah munculnya teori minoritas dari naskah tua dinasti Tang, ditemukan di perpustakaan 11-an beberapa tahun lalu, yang menyebutkan tentang orang suci dari barat yang datang membawa kitab dari Tuhan dan dikebumikan di tempat rahasia untuk melindungi makamnya dari pembakaran. Catatan ini pernah diabaikan karena dianggap mitos rakyat, tetapi temuan baru ini membuka kembali diskusi yang selama ini tertutup. Reaksi dunia dan pemerintah Tiongkok awalnya menutup informasi ini secara ketat. Lokasi temuan langsung dikelilingi aparat militer. Dan hanya tim khusus arkeologi negara yang diberi akses. Namun dalam bocoran foto dan video yang berhasil disebarkan melalui saluran independen, terlihat simbol-simbol Islam yang kuat dan ukiran aksara Arab yang jelas terbaca. Jika benar ini makam Nabi atau wali besar, maka dunia telah kehilangan jejaknya selama berabad-abad.
Namun kini, jejak itu kembali muncul, memanggil kesadaran manusia untuk kembali menelusuri siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang selama ini terlupakan di balik tembok kekuasaan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.